Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para pendengar @Horror Stories. Pada episode kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman horor yang dialami oleh Pak Warjo. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1996. Saat itu, Pak Warjo sedang menarik becaknya. Dari mulai pagi hari sampai sore hari, Pak Warjo mengayuh becaknya demi sesuap nasi sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Setelah menunaikan sholat maghrib, Pak Warjo berniat untuk pulang. Tetapi pada saat itu, Pak Warjo merasa pendapatannya masih belum cukup. Setelah berpikir sejenak, Pak Warjo memutuskan untuk tetap mangkal di sekitaran peron malam itu. Karena biasanya pada malam hari ada beberapa pelanggan yang datang dengan kereta malam. Tetapi sampai pukul 10 malam hanya 2 orang saja yang menggunakan jasa Pak Warjo. Oleh karena kelelahan yang sangat, Pak Warjo menutup becaknya dan berbaring di dalam becak tersebut. Tidak terasa, Pak Warjo pun tertidur dengan pulasnya. Entah sudah berapa lama Pak Warjo tertidur. Namun tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang aneh. Pak Warjo merasa ada yang mengguncang-guncang becaknya. Semakin lama semakin keras. Pak Warjo terbangun. Kemudian dia melihat suasana sekitar. Ternyata suasana sekitar sangat sepi. Tetapi di balik penutup becaknya, dia melihat bias sebuah bayangan. Seperti ada orang yang berdiri di depan becaknya. Saat itu juga tiba-tiba udara terasa sangat dingin menusuk tengkuk. Ada perasaan ragu-ragu untuk membuka penutup becaknya. Tapi dengan perlahan Pak Warjo tetap membuka penutup itu. Ketika penutup itu terbuka, Pak Warjo sedikit kaget. Ternyata di hadapannya berdiri seorang wanita mengenakan blazer dan rok hitam. Di sela-sela lengannya terselip sebuah tas. Ketika melihat penampilan wanita itu, Pak Warjo tahu bahwa dia adalah seorang pekerja kantoran. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Masih menarik becak, Pak?" "Oh masih, Neng. Neng mau kemana?" jawab Pak Warjo. "Ke pertigaan Tanah Kusir, Pak," tambah wanita tersebut. Setelah mengajukan tarif, tanpa menawar, wanita itu mengiyakan. Wanita itu terus saja tersenyum dengan sebuah senyuman yang amat misterius. Sebuah senyuman yang mengandung banyak arti. Setelah wanita itu naik, Pak Warjo pun mulai mengayuh becaknya. Becak yang sudah sangat tua. Ketika sedang mengayuh, Pak Warjo heran. Kenapa becaknya kok terasa sangat berat? Becaknya seperti dinaiki 2 orang. Tetapi Pak Warjo tidak peduli. Dia terus saja mengayuh becaknya. "Kok pulang malam, Neng?" Pak Warjo membuka pembicaraan. "Iya nih, Pak. Keretanya berhenti lama. Saya jadi telat pulang," jawab wanita tersebut. "Loh, perasaan saya jadwal kereta hari ini lancar-lancar aja, Neng?" tanya Pak Warjo heran. "Iya, Pak. Hihihihi," jawab wanita tersebut sambil tertawa. Pak Warjo merinding ketika mendengar tawa wanita itu. Merasa tidak ada yang lucu. Tapi kenapa dia tertawa ya? Kata Pak Warjo dalam hati. Suasana yang sepi dan suara tawa wanita itu membuat Pak Warjo merinding, bergidik. Akhirnya Pak Warjo memutuskan untuk menghentikan basa-basinya dan mengayuh becaknya kembali.
Tidak terasa mereka sedang berjalan di jalan yang berada di samping rel kereta. Saat itu Pak Warjo agak sedikit kebingungan dengan tujuan wanita itu. Dan akhirnya Pak Warjo memberanikan diri untuk bertanya, "Neng, pertigaannya yang mana ya? Yang di depan TPU Tanah Kusir atau lampu merah Tanah Kusir?" tanya Pak Warjo. Wanita itu diam saja dan tidak menjawab. "Neng, kita mau ke pertigaan yang mana? Kok gak jawab?" ujar Pak Warjo dengan nada yang diperjelas. Masih tetap tidak ada jawaban. Karena kebingungan, Pak Warjo menghentikan becaknya. "Neng, kok diam?" tanya Pak Warjo. Tapi tetap saja yang dia dengar hanya semilir suara angin dan keheningan malam. Akhirnya Pak Warjo mengintip dari sela-sela becaknya. Dan betapa kagetnya Pak Warjo. Ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Warjo pun turun dari becaknya dan memastikan ternyata benar, wanita itu tidak ada di tempatnya. Pak Warjo kebingungan. Dia melihat sekitarnya sangat-sangat sepi. Jadi kemana wanita itu pergi? Kata Pak Warjo dalam hati. Padahal dia tidak melihat wanita itu turun dari becaknya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Warjo mendengar sesuatu seperti suara seseorang sedang menangis. Tangisannya sangat pilu sekali. Seketika itu perasaan Pak Warjo mengatakan, wah, ada yang tidak beres nih. Selang beberapa menit, Pak Warjo mendengar ada yang memanggilnya. Pak, tolong saya Pak. Saya mau pulang, anterin saya pulang." Begitu suara tersebut memanggil Pak Warjo. Suara itu diselingi suara isak tangis. Tubuh Pak Warjo seketika itu gemeteran. Di dalam hatinya, Pak Warjo tak hentinya melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara tangis itu masih terdengar. Dengan sedikit keberaniannya, Pak Warjo mencari sumber suara itu. Seketika itu juga Pak Warjo melihat ada sesuatu menyembul keluar dari semak-semak. Dan ketika diperhatikan, ternyata itu adalah wanita yang tadi menaiki becak Pak Warjo. Wanita itu menarik tubuhnya di tanah dan pakaian wanita itu pun penuh bercak darah. Wajahnya amat pucat. Satu hal yang amat mengerikan, lengan sebelah kanan dan kedua kaki wanita itu terputus. Hanya potongan daging saja yang terlihat merumbai di pangkal tangan dan kakinya itu. "Pak, tolong anterin saya pulang. Saya tidak bisa pulang, Pak." Suara wanita itu menggema. Seraya terseok-seok menarik tubuhnya ke arah Pak Warjo. Terselip juga sebuah senyuman di bibir wanita itu. Senyuman yang bengis dan teramat jahat. Pak Warjo seakan-akan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ada yang menahannya untuk bergerak. Sedangkan jantung Pak Warjo seperti berhenti berdetak. Karena sudah tidak tahan melihatnya, akhirnya dia menutupi matanya seraya terus membaca doa. Pak Warjo, tubuhnya semakin gemeteran. Karena wanita itu suaranya masih tetap terdengar memanggil-manggilnya. Bahkan semakin dekat, dia merasa suara wanita itu ada di telinganya. Wanita itu berbisik di kuping Pak Warjo. "Pak, antar saya pulang. Saya mau pulang," bisik wanita itu. Pak Warjo sampai mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan rasa takutnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak henti-hentinya berdoa dan selalu berdoa. Sampai akhirnya dia merasa keadaan sudah sepi, suara-suara yang dia dengar sudah menghilang. Begitu Pak Warjo membuka mata, Pak
Pak Warjo mendapati suasana yang sangat sepi. Wanita yang tadi dia lihat sudah menghilang. Hanya ada dia di tengah jalan sepi. Pak Warjo pun bergegas memutar becaknya dan dengan buru-buru mengayuh becaknya meninggalkan tempat itu. Dia pun meninggalkan tempat itu akhirnya. Baru beberapa meter, Pak Warjo merasa ada tiupan angin dingin yang meniup di belakang lehernya. Pak Warjo pun menoleh ke belakang. Benar saja, begitu dia menoleh, Pak Warjo melihat wanita tadi sedang berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sangat pucat, menatap tajam ke arah Pak Warjo. Wanita itu juga tersenyum dengan senyuman yang amat jahat dan sangat-sangat misterius. Setelah kejadian itu, Pak Warjo sadar bahwa wanita itu adalah arwah salah seorang korban kecelakaan kereta di Bintaro yang penasaran karena tidak bisa pulang. Arwah-arwah itu memang kerap mengganggu warga sekitar. Karena hingga saat ini mereka tidak bisa pulang dan tersesat di lokasi kecelakaan.